Oke guys, kembali lagi di The Most Honest Confesses. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa like video ini, subscribe, dan hidupkan lonceng untuk lebih mudah mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari The Most Honest Confesses ya. Oke guys, sudah hampir 1 tahun The Most Honest Confesses tidak mengunggah video terbaru, dan kali ini saya akan mereview yang paling jujur dari perangkap tikus massal. Pada pergantian musim, seringkali banyak tikus yang berkeliaran. Jika tikus diracun, bangkainya bisa terletak di mana saja, sehingga bisa menimbulkan bau yang kurang sedap. Makanya, lebih baik saya memakai perangkap tikus untuk mengusir tikus-tikus yang berkeliaran. Perangkap ini saya beli di e-commerce pada masa pandemi. Karena lebih baik di rumah aja, jadi sebagian besar saya membeli barang secara online. Perangkap ini harganya adalah sekitar Rp30.000 dengan panjang 39 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 15 cm. Mari kita lihat dari atas. Jadi, perangkap ini cukup unik dan berbeda dari perangkap tikus pada umumnya di daerah saya. Jadi, pada awalnya saya tertarik untuk membeli perangkap tikus ini adalah saya kira perangkap tikus ini memiliki 2 ruangan, yang mana pada pintu yang besar ini bisa dimasuki oleh tikus yang besar. Dan untuk pintu yang kecil, ruangan yang kecil ini bisa dimasuki oleh si tikus yang kecil. Jadi, dari 2 pintu bisa masuk yang besar dan yang kecil. Ternyata, aslinya adalah pintu yang ini tidak bisa dimasuki oleh tikus besar. Tidak ada pintu, dan semua tikus harus masuk dari pintu yang kecil ini. Jadi, otomatis semua tikus hanya bisa masuk dari pintu yang ini. Ini adalah penggantung tempat makanan tikusnya. Dan untuk perangkap tikus ini, mohon maaf guys, ini agak penyok karena perangkap tikus ini saya beli dari Pulau Jawa, sedangkan saya tinggal di Pulau Sumatera, sehingga perangkap tikusnya, mohon maaf, agak penyok. Jadi, simulasinya adalah tikus masuk dari pintu ini, pintu yang kecil ini, lalu dia akan terjebak karena pintunya akan menutup kembali ke atas. Lalu, bagaimana cara membuang tikusnya sedangkan pintunya yang tadi saja langsung tertutup? Jadi, tikus tidak bisa keluar dari pintu kecil itu, sehingga untuk mengeluarkan tikus, kita harus melalui pintu besar yang ini. Jadi, ini kawat dari pintu ini bisa dilepas, seperti ini. Dan tikus bisa dibuang melalui pintu yang besar ini. Kemudian, selain dari 2 kawat ini, ada juga kawat pengangkat dari perangkap tikus yang berada di atas dari perangkap ini. Oke, saya kurang tahu apakah perangkap ini dapat bekerja dengan baik atau tidak, karena tikus di rumah saya pada besar-besar. Apakah tikus di rumah saya bisa diperangkap dengan menggunakan perangkap ini? Mari kita coba. Oke guys, kemudian kita akan mempersiapkan umpan untuk perangkap tikus ini. Untuk mempersiapkan umpan, saya tidak sempat memvideokan, tapi saya memiliki tips dalam mempersiapkan umpan untuk menangkap tikus, yaitu dengan menggunakan ikan asin. Ikan asinnya tidak perlu yang mahal, cukup ikan asin yang murah saja, atau apabila tidak ada ikan asin, dapat dipakai bekas-bekas makanan, bekas-bekas sisa makanan seperti kepala ikan goreng, atau tulang ayam atau ayam yang sudah keras atau sisa-sisa makanan. Kemudian bahan itu kita goreng lagi dengan menggunakan minyak yang sudah tengi atau minyak jelantah. Nah, pemakaian minyak yang sudah jelek ini akan menambah bau dari si umpan tadi, sehingga si tikus akan lebih mudah untuk mendekati perangkap tikus kita dan mudah untuk masuk ke dalam perangkap kita. Kemudian, pastikan kawat penutup perangkap tikus terkait dengan baik agar tikus tidak dapat keluar.
Oke guys, jadi ini adalah update dari perangkap tikus yang saya pasang semalam. Kira-kira dapat berapa ya? 3, 2, 1. Bam! Dapat 2 guys ternyata. Dan tikusnya ini lumayan besar-besar juga. Walaupun pintunya itu sekecil itu, tetapi tikusnya masih bisa masuk guys. Jadi, dapat saya simpulkan, perangkap tikus ini dapat bekerja dengan baik. Walaupun tikus yang saya inginkan, yaitu tikus yang sangat-sangat besar itu, tidak bisa masuk ke dalam perangkap tikus ini, tetapi perangkap tikus ini cukup untuk menangkap tikus dengan ukuran yang sedang-sedang seperti ini. Oke guys, sekian review terjujur dari The Most Honest Confessions mengenai perangkap tikus massal. Jangan lupa klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng untuk mengetahui update video terbaru dari The Most Honest Confessions. Satu lagi, saran saya jangan pasang perangkap tikus setiap hari. Harus dijarakkan harinya agar tikus tidak mengenali perangkap yang kita pasang. Sekian, terima kasih.